Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Ernawati, NIM B119-299 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan materi hukum adat, yaitu mengenai hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum adat. Pengertian perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan. Sistem perkawinan adat. Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3 macam. Yang pertama, sistem endogami, yaitu suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Yang kedua, sistem eksogami, yaitu suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari luar suku keluarganya. Yang ketiga, sistem eleuterogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun eksogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena satu nasab, yaitu turunan dekat atau keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah. Yang kedua, karena musyaharah, yaitu periparan. Asas-asas perkawinan menurut hukum adat. Yang pertama, perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. 2. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat. Yang ketiga, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat. Yang keempat, perkawinan dapat dilaksanakan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri. Kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat. 5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula, walaupun sudah cukup umur, perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat. Yang keenam, perceraian ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak. Ketujuh, keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku. Ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga. Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda atau immaterial orderan dari suatu angkatan manusia atau generasi kepada turunannya. Unsur-unsur waris adat. 1. Adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan. Ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana dan sampai mana hubungan seorang peninggalan warisan dengan kekayaannya. 2. Adanya beberapa ahli waris yang berhak menerima harta waris. Ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana dan sampai mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris. 3. Adanya harta waris yang ditinggalkan. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu. Sistem kewarisan adat. 1. Sistem kewarisan individual. Harta waris dibagi-bagikan di antara para ahli waris. Contohnya masyarakat suku Jawa.
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu harta waris diwarisi oleh sekumpulan ahli waris semacam badan hukum. Harta waris disebut harta pusaka. Harta waris tidak dibagi-bagi di antara para ahli waris. Ahli waris hanya memiliki hak pakai atas harta waris. 3. Sistem kewarisan mayorat. Waris diwarisi secara keseluruhan atau sebagian besar oleh seorang anak saja. Contohnya di Bali, anak laki-laki tertua mendapat hak mayorat. Di Semendo, di Sumatera Selatan, anak perempuan tertua mendapat hak mayorat. Kedudukan tanah dalam hukum adat. Karena sifatnya merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Karena fakta, suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan. Makna tanah dalam hukum adat. Dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni antara lain sebagai tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, sebagai modal atau aset produksi utama dalam suatu persekutuan. Hak ulayat disebut juga sebagai hak purba dan hak pertuanan, yaitu hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat sehingga sifatnya merupakan hak bersama untuk menguasai seluruh tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut, merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat.